Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Putra Pratama. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan membahas mengenai kelemahan iblis, jin, dan setan menurut kitab Primbon Jawa kuno. Kita semua mengetahui bahwa selain manusia, Tuhan juga menciptakan iblis, setan, dan juga jin, di mana ini yang juga ada di dalam kitab suci. Makhluk-makhluk tersebut juga hidup berdampingan dengan manusia, sehingga tidak jarang terjadi konflik antara manusia dan juga dengan bangsa makhluk halus tersebut. Sejak kecil kita sudah tahu bahwa makhluk halus itu akan menjaga jarak dan bahkan takut kepada manusia yang beriman dan yang juga taat dalam beribadah. Namun, pasti tidak banyak yang tahu juga bahwa bangsa jin, setan, dan iblis ini juga memiliki kelemahan secara khusus terhadap benda-benda tertentu yang berada di sekitar kita. Ilmu ini banyak kita dapatkan dari pengalaman orang-orang tua di zaman dahulu, di mana ini juga telah dijadikan titen dalam kitab Primbon Jawa. Kami berharap dengan menonton video ini, maka ini akan menambah wawasan Anda, yang mana ini suatu saat akan berguna untuk melindungi diri Anda dan keluarga Anda dari berbagai gangguan makhluk halus tersebut. Yang pertama ini ialah kelemahan iblis, setan dan juga jin menurut kitab Primbon Jawa kuno ialah, dengan daun kelor. Daun kelor ini banyak terdapat di sekitar kita, ini selain rasanya yang enak jika diolah menjadi masakan, ternyata juga bisa untuk dijadikan sebagai benda pengusir makhluk halus. Daun kelor ini memiliki kandungan unsur fosfor di dalamnya, yang mana ini dapat menyerap energi-energi negatif. Dan aroma dari daun kelor itu sendiri, dipercaya sangat tidak disukai oleh makhluk halus, terutama dari bangsa genderuwo. Caranya itu ialah, ambillah 3 tangkai dari daun kelor, lalu pasangkan di atas kusen, dan juga jendela utama di rumah Anda. Karena hal ini dipercaya, akan bisa menjauhkan rumah Anda dari gangguan-gangguan makhluk halus yang ada. Untuk mengusir makhluk halus yang memiliki energi negatif, yang ada di sudut rumah Anda. Caranya ialah ambil 21 tangkai daun kelor, kemudian Anda sabet-sabetkan tangkai daun kelor tersebut, di setiap sudut-sudut rumah tersebut. Dan dengan hati yang mantap, yakinlah bahwa dengan syarat seperti ini, maka makhluk-makhluk halus itu akan pergi dari rumah Anda. Karena daun kelor ini, juga dapat menghilangkan pengaruh dari hodam, dan juga jin yang terkadang membuat seseorang menjadi sulit meninggal, ketika ajalnya sudah tiba. Caranya yaitu masih sama dengan yang sebelumnya, Anda bisa mengambil 21 tangkai daun kelor, dan disabet-sabetkan secara pelan-pelan, ke tubuh si penderita, maka dengan seizin Tuhan, orang tersebut akan terlepas dari pengaruh jin atau hodamnya, dan orang tersebut dapat meninggal dengan tenang. Jika Anda ingin mengobati korban serangan gaib, maka Anda bisa merebus 3 tangkai daun kelor tersebut dengan bawang putih, dan garam. Kemudian setelah air rebusannya ini dingin, sebelum diminumkan airnya kepada si korban, Anda bisa bacakan doa-doa terlebih dahulu menurut keyakinan Anda. Dan efeknya ini akan lebih dahsyat lagi, jika si korban serangan gaib sebelumnya ini mandi terlebih dahulu, dengan air rendaman daun kelor yang sudah didoakan. Karena hal ini akan membersihkan diri dari aura, dan energi negatif yang menempel. Lalu yang kedua ini ialah kelemahan iblis, setan dan juga jin menurut kitab Primbon Jawa kuno ialah, dengan bambu kuning. Bambu kuning sudah dikenal sejak lama, sebagai tanaman yang bisa menjadi penangkal, dan juga pagar gaib dari makhluk halus. Bambu kuning yang ditanam di halaman rumah, maka ini akan menyerap energi-energi negatif seperti santet, ataupun teluh, yang kemudian ini akan dinetralkan dan membuangnya ke dalam tanah. Selain bambu kuning, ada juga tanaman yang juga ampuh sebagai benda pengusir makhluk halus. Yaitu tebu ireng atau tebu hitam, dipercaya tanaman ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan bambu kuning. Seseorang yang memiliki ilmu dari jin pendamping, ataupun dari hodam, ketika dipukulkan ke tubuhnya dengan kedua tanaman ini, maka segala kesaktian mereka pun akan seketika hilang. Benda-benda yang disebutkan tadi, memang ditakuti dan dapat mengusir makhluk halus, yang ada di sekitar kita. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah, setelah aura negatif makhluk halus tersebut sudah hilang, maka Anda jangan lupa untuk dilakukan pemagaran. Tanpa pemagaran gaib ini, maka makhluk halus pengganggu tersebut akan tetap bisa kembali lagi.
Bahkan bisa jadi makhluk halus tersebut akan membawa makhluk halus yang lainnya, bahkan yang lebih kuat. Yang ketiga ini ialah kelemahan iblis, setan dan juga jin menurut kitab Primbon Jawa kuno ialah dengan garam krosok atau garam kasar. Garam krosok ini, sejak zaman dahulu dipercaya memiliki kekuatan untuk menangkal, dan bahkan untuk mengusir makhluk halus. Hal tersebut disebabkan karena, garam krosok masih memiliki kandungan energi yang murni, yang bersumber dari energi alami dari laut. Energi alami lautan ini, memiliki sifat sebagai penetralisir dari energi-energi negatif. Selain itu juga, ini mampu memancarkan gelombang elektromagnetik, inilah yang dapat menangkal kehadiran dari makhluk halus. Orang-orang zaman dahulu akan menebar garam krosok ini di sekeliling sekitar rumah kita, seperti membentuk lingkaran atau pagar, dan tidak jarang pula garam krosok ini juga ditebarkan di pojok-pojok rumah untuk mengusir atau menangkal kehadiran dari makhluk halus. Dan ketika garam kasar ini mengenai makhluk halus tersebut, maka akan terlihat seperti asap tipis yang keluar dan langsung menghilang. Dan tidak jarang pula, ditemukan bercak abu di sekitar garam tersebut. Hampir setiap jenis makhluk halus, akan takut dengan benda yang satu ini. Dan garam krosok akan semakin ampuh untuk mengusir makhluk halus, apabila ini dibarengi dengan doa-doa yang Anda yakini. Yang keempat ini ialah kelemahan iblis, setan dan juga jin menurut kitab Primbon Jawa kuno ialah, dengan sapu lidi kawak. Sapu lidi kawak adalah sapu lidi yang sudah lama dipakai, sehingga bentuknya ini berubah menjadi kaku, dan ujungnya ini akan sangat tajam. Dan sapu lidi kawak yang paling bagus itu ialah, yang ikatannya ini berasal dari rotan. Yang sering dipergunakan oleh nenek moyang kita zaman dulu, untuk mengobati orang yang sedang kesurupan. Caranya sangat mudah dan praktis, yaitu hanya dengan memukul kedua telapak kaki orang yang kesurupan tersebut, sebanyak 3 kali menggunakan sapu lidi kawak. Dan yakinlah bahwa, melalui ikhtiar tersebut, Anda bisa mengusir setan, jin, dan iblis yang sedang merasuki. Orang-orang zaman dahulu ketika memiliki bayi yang sering menangis saat maghrib, maupun tengah malam, mereka biasa mengatasinya dengan menempatkan sapu lidi tersebut di dekat si bayi. Lalu letakkan sapu lidi tersebut, dengan posisi yang tegak lurus, dan bagian yang tajam ini menghadap ke atas. Ini juga dipercaya bahwa sapu lidi kawak bisa menakuti, dan menghalau makhluk halus yang akan datang mengganggu ke rumah Anda. Itulah mengapa, pada zaman dahulu, banyak orang-orang yang dengan sengaja meletakkan sapu lidi di atas kusen pintu, terutama di rumahnya. Sebenarnya ada satu jenis lidi lagi yang bernama sodo lanang. Lidi ini dipercaya memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan makhluk halus. Akan tetapi, lidi ini tidaklah mudah untuk didapatkan. Sodo lanang adalah satu buah lidi yang berasal dari pohon kelapa yang jatuh menancap tegak lurus, menghadap ke langit. Hal ini sangatlah sulit ditemukan, karena biasanya lidi yang jatuh dari pohon akan bersamaan dengan daun dan pelepahnya. Lalu yang kelima ini ialah kelemahan iblis, setan dan juga jin menurut kitab Primbon Jawa kuno ialah, dengan bawang putih dan jarum. Benda pengusir makhluk halus tersebut, biasanya ini ditujukan untuk makhluk halus yaitu tuyul, karena tuyul ini yang suka mencuri uang kita. Dengan meletakkan bawang putih, dan juga jarum di tempat penyimpanan uang kita, maka uang kita akan aman dari tuyul. Dipercaya ujung jarum yang tajam ini, dapat melukai tangan tuyul yang sedang mencoba untuk mencuri uang kita. Sedangkan bawang putih itu sendiri, akan mengeluarkan aroma yang sangat tidak disukai oleh tuyul. Banyak orang-orang yang juga menempatkan cermin, di tempat penyimpanan uang mereka. Karena mereka percaya bahwa, cermin tersebut akan mengalihkan perhatian si tuyul. Karena si tuyul akan sibuk berkaca, dan lupa dengan tujuannya untuk mencuri uang. Yang selanjutnya yang keenam ini ialah kelemahan iblis, setan dan juga jin menurut kitab Primbon Jawa kuno ialah, dengan cermin bulat dan gunting. Bagi Anda yang hidup di lingkungan yang masih kental dengan adat Jawa, pastilah tahu tentang benda pengusir makhluk halus yang disebutkan tadi itu. Gunting lipat, dan juga cermin bulat kecil, sering diletakkan di bawah bantal, dari seorang wanita yang sedang hamil. Karena hal ini dimaksudkan untuk menolak dari makhluk halus yaitu kuntilanak,
yang sering mengganggu wanita yang sedang hamil, dan juga bayi. Selain kedua hal yang telah disebutkan tadi, banyak juga orang-orang yang menyematkan peniti di baju bayi yang baru lahir. Biasanya ini juga ditambahkan rimpang yang bernama dinglo, dan bengel, pada peniti tersebut. Aroma dari rimpang dinglo dan bengel tersebut, dipercaya ini sangat dibenci oleh makhluk halus. Pada zaman dahulu, orang-orang akan menumbuk kedua rimpang tersebut, kemudian mereka akan mengoleskannya di belakang telinga mereka, ketika mereka ini akan menghadiri layatan kematian. Dengan cara yang seperti itu, mereka yakin bahwa tidak akan diganggu, ataupun diikuti oleh makhluk halus yang memiliki energi negatif, yang berada di acara layatan tersebut. Itulah tadi pembahasan kami, mengenai kelemahan iblis, setan dan juga jin menurut kitab Primbon Jawa Kuno.